Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nihayatul Mayaza dari kelas C Teknik Geologi dengan NIM 452424-050. Di sini saya akan memaparkan dan menjelaskan tentang materi Islam menghadapi tantangan modernisasi, dekadensi moral, narkoba, dan korupsi. Judul kali ini adalah tentang Islam menghadapi tantangan modernisasi, dekadensi moral, narkoba, dan korupsi. Subjudulnya ialah solusi syariah dalam mengatasi krisis modernitas. Dalam pendahuluan Islam dan modernisasi, kita akan mengenal dengan modernisasi adalah proses transformasi sosial, ekonomi, dan budaya yang dihasilkan oleh perkembangan teknologi dan globalisasi. Proses ini membawa dampak positif seperti kemajuan sains dan teknologi, namun juga menyebabkan tantangan serius dalam moralitas sosial dan ekonomi. Tantangan utama yang dihadapi umat Islam adalah dekadensi moral, penyalahgunaan narkoba, dan korupsi yang merusak tatanan kehidupan bermasyarakat. Kita akan masuk kepada dekadensi moral. Definisi dari dekadensi moral adalah kemerosotan atau penurunan nilai-nilai etika dan moral dalam masyarakat. Ini terjadi ketika individu atau kelompok mulai mengabaikan prinsip-prinsip moralitas yang menjadi fondasi kehidupan yang bermartabat dan adil. Ciri-ciri dekadensi moral yang pertama adalah pergaulan bebas, meningkatnya perilaku seks bebas, dan penurunan kesucian dalam hubungan antar individu. Kedua ada konsumerisme, kecenderungan hidup mewah dan membuang-buang sumber daya tanpa memikirkan orang lain. Yang ketiga, kehilangan rasa malu. Norma-norma sosial seperti kehormatan, kesopanan, dan penghormatan terhadap orang lain mulai hilang. Penyebab dari dekadensi moral adalah pengaruh globalisasi budaya barat yang bebas dan sekuler menjadi panutan bagi sebagian masyarakat muslim, menggantikan nilai-nilai agama. Kemudian ada kemajuan teknologi, media sosial dan internet seringkali digunakan untuk menyebarkan konten yang tidak sesuai dengan moral Islam. Kemudian ada kurangnya pendidikan agama. Minimnya pemahaman tentang ajaran agama menyebabkan individu kehilangan kendali atas perilakunya. Solusi Islam terhadap dekadensi moral adalah pertama, penguatan pendidikan moral dan agama. Pendidikan agama yang benar dan menyeluruh dapat membantu individu memahami batasan moral yang diajarkan dalam Islam. Yang terakhir ada peran keluarga dan masyarakat. Keluarga adalah benteng utama dalam menjaga moralitas anak-anak dan masyarakat. Penyalahgunaan narkoba. Definisi dari narkoba adalah pertama, kesehatan, merusak organ-organ tubuh seperti otak, hati, dan jantung, serta menyebabkan gangguan jiwa. Kemudian ada sosial, meningkatnya angka kriminalitas, kekerasan, dan perpecahan keluarga akibat ketergantungan narkoba. Kemudian ada ekonomi, pengguna narkoba seringkali kehilangan produktivitas kerja dan mengakibatkan kemiskinan serta kerugian finansial. Selanjutnya ada pandangan Islam tentang narkoba. Islam melarang keras penggunaan zat-zat yang merusak akal dan tubuh. Rasulullah SAW bersabda, "Setiap yang memabukkan adalah haram, dan setiap yang memabukkan adalah khamr." Hadis riwayat Muslim. Dan menurut Al-Quran juga melarang tindakan yang merusak diri sendiri. Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Surat Al-Baqarah ayat 195. Solusi Islam terhadap narkoba yang kita harus lakukan adalah pendidikan agama yang mengajarkan pentingnya menjaga akal dan tubuh sebagai amanah dari Allah. Kemudian rehabilitas yang berbasis pendekatan spiritual, yaitu dengan memperkuat iman dan ketakwaan kepada Allah. Selanjutnya yang terakhir, penegakan hukum yang tegas terhadap pengedar dan penggunaan narkoba berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Kita beralih kepada korupsi. Definisi dari korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang untuk keuntungan pribadi atau kelompok dengan cara yang melanggar hukum. Dalam konteks Islam, korupsi seringkali diidentifikasi dengan perilaku curang, khianat, dan suap menyuap. Jenis-jenis dari korupsi yang pertama ada penyuapan atau suap, yaitu memberikan uang atau hadiah kepada seseorang untuk memengaruhi keputusan atau tindakan yang tidak adil.
Yang kedua, penggelapan, yaitu mengambil uang atau harta milik negara atau publik untuk kepentingan pribadi. Ketiga, nepotisme, yaitu mengutamakan kepentingan keluarga atau teman dalam pengambilan keputusan resmi. Solusi Islam terhadap korupsi ialah penegakan hukum Islam yang tegas terhadap pelaku korupsi, termasuk pengenaan sanksi yang jelas, pendidikan moral dan etika Islam untuk mencegah korupsi dengan menanamkan kejujuran, integritas, dan tanggung jawab, transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan dan institusi publik untuk mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang. Selanjutnya ada Islam dan solusi terhadap tantangan modernisasi. Islam dan maqasid syariah, yaitu maqasid syariah adalah tujuan-tujuan utama dari penerapan hukum Islam yang meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Islam memberikan solusi komprehensif dalam menghadapi tantangan modernisasi dengan prinsip-prinsip yang mengedepankan keadilan, kejujuran, dan kesejahteraan sosial. Kemudian ada pendidikan sebagai solusi utama. Pendidikan Islam yang komprehensif sangat penting untuk menciptakan generasi yang berakhlak mulia dan mampu menjawab tantangan zaman. Penguatan lembaga pendidikan, dakwah, dan keluarga sebagai benteng moral dalam masyarakat modern. Kesimpulan dari materi kali ini adalah Islam memberikan solusi yang jelas dan tegas terhadap tantangan modernisasi seperti dekadensi moral, penyalahgunaan narkoba, dan korupsi. Umat Islam harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah, memperkuat pendidikan agama, dan menegakkan hukum yang adil untuk menghadapi tantangan ini. Baik, sekian, terima kasih. Itulah pemaparan dari saya dari materi tersebut. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.